Assalamualaikum, hai. Ya, Allah berikan rahmat, rezeki, dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Tak minat ataupun berminat untuk disimak dan dipahami sebagai media tontonan atau belajar, silahkan tentukan dan putuskan sendiri. Pada saat ini dinarasikan tentang analisa CDMA, Fibonacci dan BM. Ada 3 hal penting yaitu 1. Pemahaman 2. Rekomendasi 3. Simpulan. Definisi pemahaman dari persepsi analisa CDMA, Fibonacci dan BM yaitu 1. Convergent Divergent Moving Average, CDMA. Formula ini menghitung selisih antara 2 EMA dengan periode yang berbeda, misalnya 12 hari dan 26 hari. MACD digunakan untuk mengukur momentum dan kekuatan tren. MACD juga dapat dibandingkan dengan garis sinyal, yaitu EMA. Dari MACD dengan periode tertentu, misalnya 9 hari. Ketika MACD memotong garis sinyal dari bawah ke atas, berarti ada sinyal beli. Ketika MACD memotong garis dari atas ke bawah, berarti ada sinyal jual. Rumus MACD adalah MACD EMA 12, EMA 26. Rumus garis sinyal adalah garis sinyal EMA 9 dari MACD. Dua. Fibonacci, FB. Fibonacci pada analisa saham adalah sebuah teknik yang menggunakan deret angka Fibonacci untuk menentukan level support dan resistance dari pergerakan harga saham. Deret angka Fibonacci adalah sebuah pola matematis yang ditemukan oleh Leonardo da Pisa, seorang ilmuwan Italia, yang terdiri dari angka-angka yang didapatkan dengan menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Contohnya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Level support adalah titik terendah dari pergerakan harga saham, di mana permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga harga cenderung berbalik naik. Level resistance adalah titik tertinggi dari pergerakan harga saham, di mana penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga harga cenderung berbalik turun. Dengan mengetahui level support dan resistance ini, atau trader dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Untuk menggunakan Fibonacci pada analisa saham, 1. Harus identifikasi 2 titik ekstrim, titik tertinggi dan titik terendah dari pergerakan harga saham dalam periode tertentu. 2. Dapatkan titik tengah. 3. Kal antara kedua titik tersebut berdasarkan rasio Fibonacci, yang umum digunakan adalah 23, 6, 38, 2, 50%, 61, 8, dan 100%. 4. Tentukan batas support, break dan resistance potensial dari pergerakan harga saham. Contohnya, jika kita ingin menganalisa saham ABCD dengan menggunakan Fibonacci retracement, salah satu jenis indikator Fibonacci, maka kita dapat melihat grafik harga saham ABCD di sini. Pada grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa titik tertinggi swing high terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 dengan harga Rp10.000 per saham, sedangkan titik terendah, swing low, terjadi pada tanggal 20 Maret 2023 dengan harga Rp5.000 per saham. Jika kita tarik garis horizontal yang membagi jarak vertikal antara kedua titik tersebut berdasarkan rasio Fibonacci, maka kita akan mendapatkan level support dan resistance sebagai berikut. Level support pertama, 23, 6, Rp6.180 per saham. Level support ke-8, 2, Rp6.910 per saham. Level support ketiga, 50%, Rp7.500 per saham. Level support keempat, 61, 8, Rp8.090 per saham. Level resistance pertama, 100%, Rp10.000 per saham. 6. Dari grafik tersebut, dapat melihat bahwa harga saham ABCD mengalami kenaikan setelah menyentuh level support pertama pada tanggal 21 Maret 2023 dan level support kedua pada tanggal 23 Maret 2023. Harga saham ABCD juga mengalami penurunan setelah menyentuh resistance pertama pada tanggal 24 Maret 2023 dan level support keempat pada tanggal 25 Maret 2023. Dengan demikian, dapat menggunakan level-level Fibonacci ini
sebagai acuan untuk melakukan transaksi jual beli saham ABCD. 3. Bandarmologi, BM. Bandarmologi, BM, adalah cara menganalisis informasi tentang aktivitas bandar saham, investor atau trader dengan modal besar, yang bisa mempengaruhi harga saham dengan cara membeli atau menjual saham dalam jumlah besar, bertujuan untuk mengikuti atau menunggangi arah pergerakan bandar saham, agar bisa mendapatkan keuntungan. A. Menggunakan broker sumari untuk melihat broker-broker saham mana saja yang sedang melakukan akumulasi atau distribusi terbesar pada suatu saham, berdasarkan peringkatnya 4. B. Menggunakan indikator pada net foreign buy sell, net buy sell value, atau net buy sell volume untuk melihat dominasi akumulasi atau distribusi yang dilakukan oleh bandar asing atau lokal. C. Menggunakan analisis teknikal untuk mengkonfirmasi sinyal BM dan menentukan titik masuk dan keluar yang tepat, misalnya dengan menggunakan support dan resistance, trend line, candlestick pattern, atau indikator osilator. Memperhatikan pergerakan bandar di hari terakhir, karena pergerakan bandar di hari terakhir dapat lebih mencerminkan arah bandar yang lebih update dibandingkan melihat historis yang lebih lama. Rekomendasi analisa CDMA, Fibonacci dan BM digunakan atas dasar yaitu 1. Dalam menentukan CDMA mengacu pada skala 3 titik yaitu perpotongan di bawah 5 MA 5 hari trading saham harian, perpotongan di atas 5 MA dan di bawah 29 MA 20 hari trading saham harian, perpotongan di atas 29 MA strip disebut GDC, Golden Dead Cross. 2. Untuk menentukan analisa Fibonacci ditentukan pada skala 3 titik yaitu menetapkan nilai harga saham dari data trading saham harian pada terendah, tengah dan tertinggi. Menetapkan batas support S, nilai harga saham pada S1 harga terendah, S2 harga terendah 1,236 dan S3 harga terendah 1,382. Menetapkan batas break B0 pada nilai tengah harga saham. Dari B0, nilai terendah yang nilai tertinggi 2. Menetapkan batas resisten, R, nilai harga saham pada R3. Harga tertinggi, R2, harga tertinggi. Tertinggi 0,612 dan R1 harga tertinggi 0,618. 3. Pada analisa bandarmologi, BM, mengacu pada skala 3 titik. Yaitu, menetapkan nilai volume lot terendah, tengah dan tertinggi dari data trading saham harian dari data 1 tahun. Batas nilai tengah volume lot terendah volume lot tertinggi, 2. Berada di batas perpotongan di bawah volume lot terendah. Distribusi. Berada di batas perpotongan di atas volume lot terendah. Dan di bawah volume lot tengah, buy, hold. Berada di batas perpotongan di atas volume lot tengah. Dan di bawah volume lot tertinggi, hold, sell. Uraian penjelasan dari persepsi analisa CDMA, Fibonacci dan BM maka dapat diambil simpulan yaitu 1. Dalam menentukan CDMA dari 3 skala dapat menentukan posisi batas beli, tahan dan jual dari perpotongan di bawah 5 MA, di atas 5 MA dan di bawah 20 MA serta di atas 20 MA. 2. Untuk menentukan analisa Fibonacci ditentukan pada nilai harga saham dari data trading saham harian pada terendah, tengah dan tertinggi, serta menetapkan skala 1, area beli, buy, 2, area tahan, hold, dan 3, area jual, sell. 3. Pada analisa bandarmologi, BM, mengacu pada skala 3 titik. Dapat menentukan situasi posisi batas beli, tahan dan jual dari kondisi sedang distribusi. Bandar sedang buy, hold dan hold, sell. Akhirnya selesailah sudah, di lain waktu serta mohon maaf bila ada salah ucap dan kata. Wassalamualaikum, terima kasih.